Baik. Semua yang tepuk tangan wajib hadir hari Rabu sore nanti di atas. Kita rayakan bersyukur bersama. Saya rencanakan begitu, terus terang Tuhan tahu, Ibu tahu, kita tidak ada apa-apa di rumah. Tapi iman saya katakan Allah yang kita sembah sudah 2 tahun itu dia sudah buktikan kuasa dan mujizatnya. Pada saat dibutuhkan dia siapkan. Itu iman saya. Jadi dengan iman itu saya undang jemaat untuk datang tanggal 27 hari Rabu sore. Kita dengar itu ada tunas, jadi bisa gabung juga dengan tunas. Kita rayakan bersama. Amin ya. Ya, saya pribadi itu bersyukur tanggal 27 itu saya dilahirkan di piramid. Piramid itu tempat sekolah kita di Wamena. Dan saya anak yang tua dalam keluarga. Bapak dan mama saya sudah berdoa, Tuhan kami minta anak laki-laki. Dan betul, laki-laki ini sudah datang hari itu. Dan genap tahun ini menjadi 22. Tuhan baik. Dan saat itu mama saya cerita, mereka isi di noken bahwa di gereja di sana ada guru sekaligus misionaris, Tuhan Sanda namanya. Jadi diserahkan, ini anak laki-laki kami sudah berdoa, Tuhan sudah kasih. Jadi kami persembahkan untuk Tuhan. Kalau orang-orang tua di kampung itu anak persembahan. Jadi sudah diserahkan, Tuhan Sanda sudah doakan. Dan waktu itu saya diberi nama El Amusu. El itu tebu, Amusu itu airnya. Jadi ini air tebu yang manis. Betul ya? Sampai hari ini sama manis kan? Nah, tapi nama itu kemudian teman-teman di kampung ganggu-ganggu. Air tebu bisa ganas. Saya pergi ke sekolah ganti. Nah, tidak, saat mama bukan air tebu. Sekarang nama Matius. Matius itu artinya itu karena hari Minggu begini dengan cerita di gereja itu dari Injil Matius. Jadi saya pikir Injil Matius itu bagus, cerita Tuhan, cerita bagus-bagus. Jadi sudah nama saya dari Matius. Itu saya ubah sendiri di guru SD saya di kampung. Guru SD saya itu orang Jawa. Jadi dia waktu sebut nama Elamus juga dia setengah mati tulis. Jadi dia bilang, Matius itu lebih gampang, saya setuju. Sudah saya dan guru SD sepakat, nama sudah diubah, absen Matius Murid. Sudah sampai hari ini sah jadi Matius Murid. Nama yang orang tua kasih tinggal. Di jasa semua di Matius jadi sudah, tidak bisa Elamus masuk. Tapi setelah 20 tahun sekian ini baru saya sadar. Nama yang orang tua kasih itu yang lebih penting, lebih mulia, lebih punya arti. Daripada Matius itu tidak artinya hanya karena semangat ikut sekolah minggu dan dengan cerita dari Injil Matius. Baik, puji Tuhan. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu karena doa itu Tuhan sudah jadikan saya seperti air tebu yang manis. Mungkin tidak jemaat tidak rasakan, tapi di luar sana waktu ada konflik, ada baku tembak, ada kekerasan, saya selalu hadir. Dan puji Tuhan, 2 hari lalu ada seseorang yang disiksa dalam rem oleh aparat. Dan itu luar biasa, menarik perhatian publik yang luas. Waktu saya nonton, saya langsung ketik WA ke Pangdam. Pangdam itu orang nomor 1 TNI di Papua. Saya bilang, Jenderal izin, tolong klarifikasi berita ini. Benarkah? Nah, jelas-jelas dalam video itu ada orang berseragam TNI menyiksa seseorang Papua, dimasukkan dalam rem, diiris-iris di belakangnya pakai pisau, disiksa luar biasa, dan akhirnya meninggal. Jadi saya minta klarifikasi Pangdam, saya puji Tuhan, dia jawab. Apa pertanyaan saya dia jawab. Dia bilang betul, itu kejadian di Ilaga di Puncak. Anggota saya biasanya tangkap baik-baik, serahkan di polisi. Video itu editan orang, dan ya itu jawaban dia kira-kira itu intinya. Saya bersyukur seorang Elamusu membuat SMS, seorang jenderal bisa balas. Bagi saya itu istimewa. Tidak mudah, tidak gampang menjawab pertanyaan yang menarik perhatian publik. Itu pertanyaannya benar atau salah itu berdampak.
Tapi puji Tuhan, jawaban beliau kurang lebih seperti itu. Dan ternyata pernyataan dia kepada saya yang saya sudah publikasi, teman lain bikin menjadi berita, itu kemudian berita tidak benar. Apa yang dia katakan dan fakta lain yang diungkap belakangan itu bertolak belakang. Dan kemudian dia diminta untuk bertanggungjawabkan pernyataannya ke saya, yang kemudian saya sebarkan untuk semua di publik. Itu saat ini menjadi perbincangan ramai di media sosial. Orang-orang yang baca pasti tahu itu. Seluruh dunia, seluruh Indonesia bicara masalah itu. Saya puji Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan itu didengar oleh petinggi negara ini. Terakhir 2 hari lalu Pangdam Bebas Cendrawasih menjawab pertanyaan saya. Dan itu pertanyaan publik sebenarnya. Tapi publik diwakili oleh saya bertanya, beliau menjawab, dan jawabannya mengundang banyak pro dan kontra. Puji Tuhan, itu yang saya lakukan selama hidup ini. Dan 8 tahun lalu saya berpikir, saya sudah dari muda sampai sudah tua ini kerja di HAM. Apa yang saya sumbang untuk Papua? Saya pikir-pikir, saya buat lembaga, saya buat organisasi yang mungkin setelah saya orang lain bisa lanjutkan perjuangan saya. Berdirilah organisasi yang namanya Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia, PAKHAM Papua. Nah itu sengaja dibuat tanggal yang sama dengan kelahiran saya, tanggal 27, sehingga organisasi ini tahun ini akan menjadi ke-8. Sudah 8 tahun saya dirikan PAKHAM Papua menjadi organisasi resmi dalam negara ini. Dan suara dari lembaga ini didengar dan bentuk dari yang mereka dengar seperti yang saya saksikan. Jadi tanggal 27 nanti kita syukuran kelahiran direkturnya yang 52 dan PAKHAM-nya yang ke-8. Saya ajak kita semua dukung, doakan semoga sekecil apapun karya kita, pekerjaan kita membuat suasana Papua lebih adil, lebih damai, lebih baik. Nah itu kerinduan kita, itu doa kita. Dan untuk itu PAKHAM itu memberi temanya, hentikan kekejaman atau hentikan kekerasan, wujudkan damai. Itu tema besar PAKHAM. Sayangnya kekerasan itu tidak berhenti, dia meningkat. Dan satu cerita tadi itu satu di antara begitu banyak kekerasan lain yang masih terus terjadi di negeri ini. Kita tidak hanya berdoa tapi bekerja supaya Tuhan tolong kekerasan, kekejaman itu dihentikan, damai sejahtera diwujudkan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ini tujuan kita. Ini gereja maksudnya itu, bahwa damai sejahtera, bukan bahwa kekerasan, kejahatan, bukan. Baik, puji Tuhan. Saya kira itu kesaksian dari saya. Mohon doa jemaat sekalian supaya di usia yang ke-52 seterusnya Tuhan terus pakai untuk menjadi ela musuh, air tebu yang manis, memberi rasa kepada suasana-suasana yang kurang baik, suasana-suasana yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Di Papua ini, di dunia ini, di Indonesia ini membutuhkan kehadiran kita untuk membawa damai. Nah maksud Yesus datang ke dunia juga membawa damai. Baik, Tuhan berkati, shalom.